anything about that, what can you report at this stage? All right. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Esa Maika dengan NIM 363 sebagai moderator dan rekan saya dengan saya Yusuf Aryansa dengan NIM 353. Kami akan membahas isu yang sangat kompleks dan sensitif, yaitu konflik Israel dan Palestina. Kami mengajak semua pihak untuk menyimak dengan sesama, menghormati pendapat lawan dan menjaga sikap yang santun dalam berdebat. Mari kita berdiskusi dengan penuh kebijaksanaan dan mengedepankan tujuan mencari solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak. Baik, sebelum dimulainya diskusi, di sini saya akan perkenalkan tim 1 yang beranggotakan Artaza Ferayani dengan NIM 343, lalu ada Nur Marsha Ivandi dengan NIM 322, lalu ada Zena Wayu Laksana NIM 324, lalu ada juga Royce Ramadan 345. Baik, kepada tim menjadi 1, silakan memberikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok pro Palestina akan mengemukakan pendapat-pendapat kami. Baik, langsung saja. Sebelumnya, Palestina dan Israel itu merupakan negara yang tidak pernah akrab dari zaman dulu. Ya, ini dilandaskan dulu itu wilayah Palestina itu kan luas. Namun lama-kelamaan dikikis terus oleh Israel sampai sekarang tinggal sedikit. Nah, jalur Gaza itu adalah jalur yang penting yang sampai saat ini masih dipegang oleh Palestina. Nah, beberapa minggu yang lalu atau tepatnya bulan lalu itu terjadi penyerangan di jalur Gaza yang melibatkan Israel dan Palestina. Nah, landasan terjadi perang ini sebenarnya itu dikarenakan Palestina itu melakukan serangan balasan akan semua serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Baik, kan kita sebelumnya sudah saya jelaskan, menurut sejarahnya ini wilayah Palestina yang meliputi Yerusalem itu sebenarnya itu wilayah suci yang berkedudukan 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun waktu itu ada pengungsi akibat pembantaian Hitler waktu itu. Pengungsi itu Yahudi dari barat itu mengungsi ke sana dan diterima oleh Rama. Namun ya seperti yang kita tahu sekarang, mereka justru menodongkan senjata mereka balik ke Palestina. Baik, langsung saja. Sejak bulan lalu Israel melakukan serangan ke jalur Gaza yang dilandasi dengan melakukan serangan balasan. Nah, salah satu imbas dari serangan-serangan Israel ini, bombardir ini, salah satunya itu hancurnya Universitas Al-Azhar yang dikelola PBB, yang digunakan juga sebagai pengungsi Palestina. Padahal itu udah ada jaminannya oleh PBB ya. Lalu yang satu lagi adalah sekolah Al-Fahora di kamp pengungsi Jabaliyah. Nah, lalu kalau membahas tentang fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan itu kurang lebih ada 102 fasilitas kesehatan yang hancur. Lalu setidaknya ada 136 tenaga medis yang tewas dengan 25 ambulans yang hancur total. Melangkah dari fasilitas kesehatan, ini sebenarnya bangunan-bangunan lain juga diserang ya, termasuk sekolah-sekolah juga. Terus Israel ini juga melakukan blokade terhadap pasokan obat-obatan yang seharusnya itu bisa berjalan ke Palestina, terutama ke jalur Gaza. Namun ya
akibat blokade itu obat-obatan tersebut tidak dapat masuk. Selain itu terdapat penyerangan kepada generator listrik dan panel surya yang ada di Rumah Sakit Al-Wafa, pengoboman ke Masjid Ali bin Abi Thalib dan Masjid Al-Istijabah. Di total itu sekiranya ada 160 sekolah hancur, 88 kantor pemerintahan yang hancur, 25 rumah sakit, 55 masjid, 3 gereja, dan 220.000 unit rumah yang rusak dengan 40.000 unit rumah yang hancur total, dan 8.000 bangunan lainnya yang hancur. Belakangan ini juga sempat viral ya kejadian video yang menunjukkan bahwa Israel itu melakukan pengecoran ke sumur-sumur yang ada di Gaza. Lanjut, Menteri Pendidikan Gaza saat itu menyatakan bahwa tahun ajaran 2023 sudah berakhir. Hal ini dilandasi karena anak-anak yang ada di sana semua sudah meninggal semua. Kurang lebih terdapat 11.500 total orang yang meninggal. Lalu ada dari situ terdapat 4.710 anak yang meninggal. Dan dengan jumlah 3.145 itu terdiri dari wanita. Sedangkan korban luka-lukanya itu terdiri dari 29.800 orang, dengan 8.663 terdiri dari anak dan 6.327 itu wanita. Baik, tidak dapat disangka bahwa tindakan Israel ini bertentangan dengan hukum internasional, hukum HAM, dan hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional ini terdapat kurang lebih 4 sangkaan yang dapat dikenakan terhadap Israel, antaranya agresi, war crimes, crimes against humanity, and genosida. Baik, dalam hukum pidana internasional ini mengenal namanya agresi ya. Agresi pada intinya itu merupakan serangkaian serangan yang berskala besar yang dilakukan oleh militer satu negara. Adapun dalam United Nations General Assembly Resolution 33114, tindakan agresi meliputi armed invasion or attack, occupation and annexation by force, bombardment, blockades, attack and armed force or civilian mercenary or air threats of a state, armed violation of status of force agreement. Berdasarkan kriteria tersebut, sebenarnya serangkaian penyerangan Israel ke jalur Gaza ini dapat dikategorikan sebagai agresi militer, karena ya tindakan-tindakan yang saya jabarkan di sebelumnya itu tergolong sudah melanggar itu. Namun dalam penerapannya ini tergolong sulit, karena untuk menerapkan hukum agresi ini sendiri itu setidaknya harus ada persetujuan antara dua pihak yang bersentak, yaitu Israel dan Palestina, untuk dibawa ke ranah hukum internasional. Jadi tidak gampang untuk dibawa ini. Lalu adapun belakangan ini itu Israel itu terkesan mencari kesalahan-kesalahan negara yang membantu Palestina. Contohnya aja Indonesia yang berniat mengirimkan kapal rumah sakit saja, itu sama mereka difitnah kalau kapal rumah sakit itu memasok senjata buat Hamas sendiri. Nah, adapun karena agresi ini tergolong susah untuk untuk dikenakan, ada sekitarnya ada 3 sangkaan lain yang dapat dikenakan. Yang pertama genosida. Genosida ini ada dalam Satwa Roma artikel 6, with intent to destroy in whole or a part on national ethnic racial or religious group. Pembander ini menyasar tidak pandang bulu ya. Karena itu killing member of group and causing serious bodily and mental harm to member of the group itu secara jelas itu sangat bertentangan dengan isi ini. Lalu yang kedua itu ada crimes against humanity. Crimes against humanity itu meliputi widespread and systematic attack, siasa blokade dan lain-lain yang sudah dijabarkan di depan itu jelas secara sistematik. Lalu ada unsur willful killing, torture, inhuman treatment, willful causing death, suffering, destruction, and appropriation of property.
itu termasuk ke dalam kriteria war crime. Sedangkan war crime sendiri sangat tidak dapat ditoleransi. Memang benar hukum agresi ini tidak dapat diandalin. Oleh karena itu kita itu harus berfokus pada tiga sangkaan tadi. Tapi ini dalam penerapannya justru memang terbilang susah ya, karena negara yang berkuasa sendiri seperti Amerika ini condong untuk membela Israel. Nah, tapi kalau begitu tidak menutup kemungkinan jika kita terus menggaung-gaungkan, maka perubahan akan terjadi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Marsa. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara dua akan memaparkan argumen saya. Dalam pandangan hukum internasional, Israel telah melakukan agresi, war crimes, crimes against humanity, dan genosida. Sebelum saya menjelaskan mendalam mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu crimes against humanity. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menjelaskan crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan belum dikodifikasikan dalam sebuah perjanjian hukum internasional. Namun, meskipun demikian, larangan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dianggap sebagai norma hukum internasional yang bersifat peremptory. Artinya, tidak ada pengecualian yang diizinkan dan hukum ini berlaku untuk semua negara. Saya tekankan sekali lagi, semua negara tanpa terkecuali tidak boleh melakukan crimes against humanity. Suatu tindakan dikatakan sebagai crimes against humanity jika meliputi salah satu dari tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematik dan ditunjukkan langsung kepada penduduk sipil. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya barusan tentang berbagai macam penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Kenyataannya, Israel banyak melanggar ketentuan-ketentuan perang bersenjata yang telah diatur dalam hukum internasional. Israel juga melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter dengan melakukan tindak kejahatan berupa kejahatan apartheid, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Mereka melakukan crimes against humanity dan memakan banyak korban jiwa yang tidak hanya saling menyerang antar militer, tapi warga sipil juga. Anak-anak sudah banyak sekali yang menjadi korban jiwa. Selain menyerang objek sipil seperti rumah sakit, pemukiman warga, fasilitas pendidikan, hingga memutuskan saluran komunikasi. Dari sini sudah terlihat sangat jelas bahwa Israel melakukan pelanggaran akan artikel 16, tepatnya adalah unsur 16, di mana dalam pembunuhan tidak hanya menargetkan militer akan tetapi penduduk sipil juga. Selain itu, serangan dilakukan oleh Israel merupakan suatu serangan yang diatur secara sistematis oleh Israel dan lingkup wilayahnya terhitung sangat luas, meliputi seluruh wilayah Gaza. Dalam konflik bersenjata, aspek destination principle yang mana dalam perang, kombatan dan sasaran militer adalah yang boleh diserang, sementara penduduk sipil dan objek sipil harus dikecualikan dari sasaran serangan. Sekian dari saya. Baiklah, saya sebagai pembicara tiga akan memaparkan argumen saya. Apabila hal ini disebut sebagai perebutan wilayah, ini tidak adil, di mana Israel didukung oleh negara-negara besar, Palestina ditinggalkan sendiri. Siapa sih yang berani mendukung Palestina? Negara-negara Arab pun diam semua. Karena apa? Karena ada negara-negara besar di belakang Israel. Sementara negara-negara Arab ini masih negara sedang. Artinya, kalau mereka beralih ansih ke Palestina, mereka takut kepentingan mereka di internasional terganggu. Belum lagi PBB pun tidak adil, di mana Dewan Keamanan jika dibiarkan akan banyak orang yang meninggal. Apabila dalam posisi ini kita berdiam, tidak bergerak, tidak melakukan apapun, saya khawatir lambat laun orang-orang Palestina ini akan habis. Walaupun ada roket atau apapun, tapi yang dimiliki Hamas ini akan jauh lebih sedikit dan kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan apa yang dimiliki oleh Israel. Israel ini kan persenjataannya lebih kuat dibandingkan Palestina.
Nah, di Indonesia kita bisa bantu lewat berbicara pada PBB. Indonesia bisa melakukan diplomasi dengan negara-negara besar karena Indonesia memiliki kepentingan terhadap negara tersebut dan negara tersebut juga memiliki kepentingan yang sama kepada Indonesia. Selemah-lemahnya iman, minimal kita berdoa untuk Palestina agar Palestina itu bisa bebas dari genosida, yang mana mereka bisa kembali bersekolah, bekerja, melakukan aktivitas-aktivitas pada umumnya dengan hidup sejahtera. Permasalahan ini adalah aspek kemanusiaan yang nyata, kelihatan di depan mata. Adanya ketidakadilan masa kita biarkan. Kalau ini kita biarkan, di mana konstitusi kita mengatakan kita harus berdiri di depan untuk menegakkan ketertiban dunia, menjaga perdamaian dunia. Menambahi dari 3 pembicara terkait tentang Palestina dan konflik yang di sana. Jadi awal mula konflik terbarunya itu ada di tanggal 7 Oktober 2023. Aksi itu dilakukan oleh Hamas dengan ada beberapa masalah di belakang itu terhadap Israel, entah itu pembunuhan, terus kekerasan kepada perempuan dan penculikan anak segala macam. Itu menjadi bahan dasar dari pihak Palestina yang digarisbawahi itu Hamas menyerang menyerang Israel secara membabi buta. Jadi serangan itu ditanggapi oleh Israel dengan pengeboman atau genosida yang lebih besar lagi. Jadi dalam serangan tersebut sedikitnya ada 1.400 warga Israel meninggal dunia. Ada pula 203 tentara dan warga sipil termasuk perempuan, anak-anak yang dibawa ke Gaza sebagai sandera berdasarkan catatan militer dari Israel. Dari sisi Palestina sendiri, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel sebagai balasan dari serangan Hamas yang saya tadi sudah sebutkan. Jadi di sini ada beberapa yang menyebutkan bahwasanya Hamas itu disebut teroris dan segala macam. Jadi pada saat yang sama juga Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza, sehingga pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah tersebut atau ke wilayah Gaza itu dihentikan. Konflik Israel dan Palestina ini adalah yang terbaru. Jadi konflik ini itu baru dan yang menjadi yang terbesar. Sepanjang sejarah wilayah tersebut telah dilanda serangan dan serangkaian konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel dan Palestina. Di sini juga dijelaskan konfliknya. Awal mula konfliknya itu keputusan ini merujuk kepada deklarasi Balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi itu dinamai merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat pada saat itu. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan untuk penyanderaan yang saya sebutkan tadi, serangan mendadak pada 7 Oktober oleh Hamas kepada Israel menciptakan situasi penyanderaan terbesar. Menurut otoritas Israel, sekitar 242 warga Israel dan warga asing disandera oleh Hamas, termasuk lebih dari 30 anak. Hamas menyebut 57 sandera dari pihak Israel terbunuh oleh serangan Israel sendiri di jalur Gaza. Juga ada beberapa masyarakat sipil yang terbunuh di jalur Gaza tadi ya. Dan di jalur Gaza ada juga petugas medis, jurnalis, dan staf PBB yang tewas. Dijelaskan di sini, Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza tersebut per 5 November sebanyak 51 dari 76 pusat kesehatan di jalur Gaza kini tidak berfungsi karena serangan dan minimnya bahan bakar. Juga sekitar 50 ambulan rusak yang sudah dijelaskan tadi oleh teman rekan saya Royce di sini. Itu 50 ambulan rusak, 30 diantaranya tidak berfungsi, dan sedikitnya 175 petugas medis tewas
menurut keterangan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hukum internasional, pekerjaan atau bantuan dari petugas medis, kesehatan, serta fasilitas mereka harus dilindungi dan dijaga. PBB menyebut setidaknya 88 staf yang bekerja di Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina itu tewas bersama dengan pekerja bertahan sipil lainnya. Sementara yang jurnalis yang keselamatannya memang sangat-sangat riskan untuk riskan dibom dan akan terjadi pembunuhan segala macam, itu keselamatannya sangat perlu dijaga. Pekerjaan semestinya dilindungi menurut Konvensi Jenewa. 49 orang diantaranya tewas per 5 November. Jadi ini kabar atau surat kabar terbaru ya, karena ini dijelaskan di bulan November. Serangan Israel di Gaza telah menjadi peristiwa yang mematikan bagi jurnalis yang melaporkan konflik selama 3 dekade terakhir. Dan ini dijelaskan di BBC News per tanggal 24 Oktober. Baik, di sini saya akan perkenalkan tim 2 yang beranggotakan Muhammad Agil Sikbatullah dengan NIM 323, lalu ada Livia Sausan Salsabila dengan NIM 350, lalu ada Amanda Prisali Babai dengan NIM 349 dan Naila Ababil Bustami dengan NIM 344. Baik, untuk tim penyaji 2 silakan memberikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro Israel akan membacakan argumentasi yang saya berikan, yaitu tentang sejarah konfliknya. Pada awalnya, Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang dimana pada tanggal 2 November tahun 1917, Arthur Balfour, Menteri dari Inggris, memberikan surat kepada seorang tokoh komunitas Yahudi yang berada di Inggris, yang suratnya berisi mengenai tentang mendirikan rumah nasional untuk orang-orang Yahudi yang berada di Palestina, dan juga pemerintah Inggris akan memfasilitasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sudah memfasilitasi migrasi bangsa Yahudi kepada Palestina. Lalu pada tahun 1930-an terjadi pemberontakan Arab, yang dimana Komite Arab meminta kepada seluruh warga Palestina untuk tidak membayar pajak dan juga memboikot produk-produk yang diproduksi oleh Yahudi. Dan akibat dari perlawanan warga Palestina itu, Inggris pun melakukan penangkapan massal dan juga penghancuran sebagai bukti perlindungan diri. Setelah itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Titik konflik awal Palestina dan Israel itu terjadi akibat keputusan PBB pada tahun 1974. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi 2 negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab, yang menyusul kehancuran sebagai besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 50-50% wilayah Palestina kepada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Kala itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67% populasinya. Dan pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Dan ada sekitar 1.400 orang tewas dan juga 4.562 lainnya terluka. Kemudian, pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang di negaranya. Israel pun membalasnya di jalur Gaza, dan sampai sekarang menjadi wilayah konflik yang belum dipetakan. Argumen hukum yang mendukung pemukiman di tepi dan klaim atas Yerusalem Timur dengan menekankan konteks sejarah dan politik. Pendukung pemukiman di tepi barat dan klaim atas Yerusalem Timur sering mengacu pada sejumlah argumen hukum yang umumnya melibatkan
interpretasi sejarah dan politik. Berikut beberapa argumen yang sering diajukan. Yang pertama itu adalah warisan sejarahnya. Pendukung pemukiman sering menekankan hubungan historis antara orang Yahudi dan wilayah di tepi barat yang dianggap sebagai wilayah bersejarah di Israel. Mereka merujuk pada penaklukan dan kepemilikan wilayah ini dalam konteks sejarah kuno sebagai dasar historis untuk klaim Israel terhadap tepi barat. Yang kedua ada resolusi PBB dan hak kedaulatan. Sebagai argumen hukum, penduduk pemukiman merujuk pada interpretasi resolusi PBB yang menekankan batas Israel dan wilayah Palestina. Israel dapat mengklaim bahwa resolusi tersebut tidak secara eksplisit melarang pemukiman Yahudi di tepi barat dan oleh karena itu Yahudi di tepi barat dan oleh karena itu tidak secara sah menghentikan klaim Israel atas wilayah tersebut. Yang ketiga ada perjanjian Oslo dan status wilayah. Argumen hukum sering menyoroti perjanjian Oslo antara Israel dan otoritas Palestina yang memberikan kontrol bersama atas beberapa wilayah di tepi barat. Pendukung pemukiman berpendapat bahwa status wilayah ini belum diresmikan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel mempunyai hak untuk membalas serangan Hamas yang memicu pertempuran tersebut. Hal ini diungkapkan Biden saat mengunjungi Tel Aviv. Lalu, ia juga mengatakan Israel telah menjadi korban yang parah. Joe Biden bela Israel karena melansir laman resmi Al Jazeera, melampirkan informasi bahwa dukungan Amerika Serikat sudah terjadi sejak mantan Presiden Amerika Serikat bernama Harry Truman. Dia adalah sosok pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel ketika negara itu didirikan pada tahun 1948. Lalu, seiring berjalannya waktu dari dulu hingga saat pemerintahan Joe Biden Amerika selalu bergandengan tangan dengan Israel. Alasan dibalik Joe Biden memilih bela Israel karena untuk mencegah tindakan permusuhan yang dilakukan negara-negara Arab terhadap Israel. Tidak hanya itu saja, keberpihakan negara Amerika dalam membela Israel ini dibentuk dari sisi sejarah, kepentingan strategis, urusan pemilu di Amerika Serikat, faktor ekonomi, masalah diplomasi, hingga organisasi. Faktor lain yang melatar belakangi Amerika membela Israel yaitu karena ada urusan pemilu. Tidak hanya itu juga, adanya kaum Yahudi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap politik di negara tersebut pada era pemerintahan Donald Trump. Rumah Sakit Indonesia menampung kelompok Hamas. Pemerintah Perdana Menteri Israel ini menyebut rumah sakit digunakan otoritas Jalur Gaza itu untuk menyembunyikan markas operasinya di bawah tanah. Juru bicara militer Israel ini yang bernama Brigjen Daniel Hagari mengatakan bahwa markas Hamas berada di bawah sejumlah rumah sakit di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Dia pun membandingkan citra satelit area rumah sakit sejak 2010 di mana tempat pos Hamas di dekatnya. Menurutnya, Hamas itu secara sistematis menggunakan rumah sakit sebagai bangunan untuk menyamarkan operasi mereka, sekaligus sebagai perisai apabila pasukan Israel melakukan serangan udara ke sana. Pentingnya keberlanjutan dan keamanan negara Israel dapat dipahami dalam konteks sejarah dan kondisi regional. Sejak didirikan pada tahun 1948, Israel telah menghadapi ancaman keamanan yang serius, termasuk perang-perang dengan negara tetangga dan konflik internal. Dalam beberapa dekade terakhir, serangan teroris dan ancaman dari kelompok militan di wilayah tersebut menjadi bagian dari tantangan keamanan yang dihadapi Israel. Dalam konteks ini, tindakan Israel untuk mempertahankan keamanannya sering diartikan sebagai respon defensif terhadap ancaman konkret yang dihadapi. Tindakan defensif Israel ini termasuk pengembangan kekuatan militer, sistem pertahanan rudal, dan operasi keamanan untuk melindungi warganya. Dalam pandangan ini, keamanan negara menjadi prasyarat untuk pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, tindakan Israel ini dalam mempertahankan keamanannya dipahami sebagai upaya yang diperlukan untuk melindungi eksistensinya di tengah ancaman yang ada. Amerika Serikat telah mendukung Israel sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang. Sementara itu, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Israel ini terbentuk ketika Duta Besar Amerika Serikat James Grover McDonald menunjukkan kredensialnya sejak 28 Maret 1949.
Hubungan Israel dan Amerika Serikat ini semakin menguat pada 1967. Pada tahun ini, Amerika Serikat memberi dukungan kepada Israel yang sedang terlibat dalam perang 6 hari dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat ini juga memberikan dukungan kepada Israel pada 1973 ketika perang Yom Kippur berlangsung. Lalu pada dasarnya alasan Amerika Serikat ini mendukung Israel itu adalah karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah di antara negara-negara Arab selama Perang Dingin berlangsung. Setelah Perang Dingin berakhir pada 1991, Amerika Serikat menjadi semakin terlibat dalam perselisihan dan masalah yang terjadi antara Israel dengan negara lain. Amerika Serikat melihat bahwa stabilitas di Timur Tengah menjadi kepentingan utama negara mereka. Hingga tahun 2023 ini, Amerika Serikat masih terus mendampingi Israel dan memberikan dukungan. Selanjutnya itu dasar hukum, seperti resolusi PBB nomor 181 yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ada norma hukum internasional yang relevan dengan sengketa Israel-Palestina seperti hak atas penentuan nasib sendiri atau self-determination untuk merdeka dari Inggris dan resolusi Majelis Umum PBB nomor A/67/19 tahun 2012 yang mengafirmasi hak self-determination dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diokupasi sejak tahun 1967. Warga atau tentara Israel yang disandra oleh Hamas di Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok milisi Palestina Hamas menyerang Israel Selatan dan menyandra beberapa warga sipil dan tentara Israel. Hingga kini belum ada pengumuman pasti mengenai jumlah orang yang disandra, namun militer Israel mengatakan jumlah signifikan, sementara Hamas menyatakan jumlah beberapa kali lebih banyak dari puluhan orang. Pada tanggal 9 Oktober 2023, militan Hamas mengklaim menyandra lebih dari 100 warga dan tentara Israel di wilayah jalur Gaza. Penolakan klaim apartheid, Israel dan Sekutu menolak klaim bahwa Israel menerapkan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Klaim ini tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan menegaskan bahwa Israel tidak memperlakukan warga Palestina sebagai warga kelas kedua. Secara umum, Hamas adalah satu-satunya organisasi yang berada di Palestina. Di sisi lain, Palestina telah menolak semua tawaran perdamaian dari Israel dan menggunakan kekerasan dalam menanggapi konflik tersebut. Palestina adalah pemicu konflik dan bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Israel hanya mempertahankan haknya untuk hidup. Kritik berkembang terkait respon Israel terhadap konflik, termasuk penggunaan kekuatan militer yang dianggap berlebihan, pemblokiran Gaza, dan dampaknya terhadap warga sipil. Ini menciptakan ketegangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional humaniter, terutama yang berkaitan dengan proporsionalitas dan perlindungan warga sipil. Pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur bukan pelanggaran hukum internasional. Status hukum tepi barat sebelumnya tidak jelas dan bahwa pendudukan Israel bukan ilegal. Tindakan bersifat defensif yang dirancang untuk melindungi warganya dari ancaman teroris dan bahwa blokade terhadap Gaza dilakukan untuk keamanan nasional. Negara ini memiliki hak untuk melindungi keamanan nasionalnya. Mereka menekankan hak negara yang berdaulat untuk menggunakan kekuatan militer sebagai tanggapan terhadap serangan dan ancaman teroris. Sejalan dengan prinsip hukum internasional humaniter, dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan, yaitu resolusi PBB nomor 181. Israel secara konstan menghadapi ancaman terorisme yang berasal dari kelompok-kelompok di wilayah Palestina. Serangan teroris, serangan roket, dan ancaman keamanan lainnya seringkali menargetkan warga sipil Israel. Untuk melindungi warganya dari serangan tersebut, Israel telah mengambil langkah-langkah keamanan yang dianggapnya diperlukan. Ini termasuk pembangunan pagar pengaman, pemeriksaan keamanan, dan tindakan lainnya untuk mencegah infiltrasi teroris. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern. Banyak yang cenderung memandang tindakan Israel sebagai pembelaan diri yang sah terhadap kampanye terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas, terus Jihad Islami, dan Al-Fatah. Israel telah berupaya untuk menekan terjadinya pelebaran konflik dengan beberapa perjanjian. Israel telah berupaya untuk mencapai perdamaian dengan Palestina
termasuk dengan rencana pemisahan diri sepihak yang menyatakan bahwa rencananya adalah mengizinkan bangsa Palestina untuk membangun sebuah tanah air dengan campur tangan Israel yang minimal. Sementara menarik Israel dari situasi yang diyakininya terlalu mahal dan secara strategis tidak layak dipertahankan dalam jangka panjang. Bahwa mengirim surat atau menghubungi perwakilan pemerintah lokal atau nasional untuk menyampaikan keprihatinan tentang konflik Palestina-Israel dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam mendukung perdamaian di kawasan tersebut. Dengan demikian, upaya Israel dalam mempertahankan diri, mencapai perdamaian dan menekan pelebaran konflik serta menyoroti dukungan internasional termasuk dari negara-negara seperti Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Hak keamanan terhadap Israel. Hak Israel untuk melindungi keamanan nasionalnya termasuk tindakan defensif dalam menghadapi ancaman teroris dan serangan dari pihak luar. Hak Israel untuk melindungi keamanan nasionalnya mencakup sejumlah aspek yang dapat ditempatkan dalam konteks hukum internasional dan prinsip pertahanan diri. Beberapa aspek yang sering diakui sebagai hak Israel dalam konteks ini melibatkan yang pertama, pertahanan diri. Israel seperti negara-negara lainnya memiliki hak yang diakui dalam hukum internasional untuk melakukan tindakan pertahanan diri guna melindungi warganya dari ancaman serangan militer dan teroris. Yang kedua, respon terhadap serangan teroris. Negara memiliki hak untuk merespon serangan teroris yang diarahkan ke warganya atau wilayahnya. Ini mencakup tindakan untuk menghentikan ancaman potensial dan melindungi masyarakat sipil dari serangan teroris. Yang ketiga, kepentingan keamanan nasional. Hak Israel untuk melindungi keamanan nasionalnya mencakup tindakan yang dianggap diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap keberlanjutan dan kestabilan negara. Ini termasuk penggunaan kekuatan militer dalam konteks keamanan nasional. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga keamanan warganya. Sebagaimana diakui dalam hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, tindakan yang diambil untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal dapat diartikulasikan sebagai bagian dari kewajiban ini. Baik, tim penyelidik 1 dan 2 telah memberikan argumen terkait konflik Israel dan Palestina. Kemudian akan dilanjut sesi kedua, tim kedua menyampaikan argumennya kepada tim penyelidik 1 dan tim penyelidik 1 berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari tim kedua. Silakan tim kedua untuk memberikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Kepada tim pro Palestina, saya dan kelompok saya di sini mempunyai pertanyaan. Setujukah saudara apabila Yerusalem ini Baik, untuk tim penyelidik 1 diberikan waktu 15 detik untuk berdiskusi dan menjawab argumen dari tim penyelidik 2. Baik moderator, terima kasih waktunya. Sebentar kami diskusikan. Izin menjawab moderator. Kan dari tadi kelompok pro Israel menyatakan setuju apabila benar bahwa Yerusalem itu milik Palestina. Jadi menurut pendapat kelompok kami, meneliti dari sejarah yang ada, itu wilayah Yerusalem itu merupakan wilayah suci yang terdiri dari 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan Palestina itu merupakan penduduk asli di sana. Sedangkan Israel itu adalah penduduk pendatang. Dia pengungsi dari perang sebelumnya. Perang sebelumnya mereka diburu kan. Kemudian mereka mengungsi ke wilayah Palestina ini. Namun justru malah ditusuk dari belakang. Jadi mereka ini aslinya itu emang tidak ada
Oke, baik. Jadi dulu. Menurut kami, Yerusalem itu punya Israel. Kenapa? Karena mempunyai 2 poin. Yang pertama, Israel itu merdeka terlebih dahulu dibandingkan Palestina. Dan yang kedua, Israel terbagi atas 2 kerajaan, yaitu utara dan selatan. Dan karena itu pada zaman itu Yerusalem masuk dalam wilayah Israel. Ada kemungkinan juga bahwa Palestina sengaja mencari persoalan dengan Israel supaya mendapatkan perhatian dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas Islam. Hal tersebut dapat membawa keuntungan ekonomi bagi Palestina karena banyaknya bantuan dari negara lain yang diberikan kepada Palestina. Atau kemungkinan juga itu adalah ulah dari kelompok Hamas yang ingin mencari persoalan dengan orang Israel. Baik, bisa dilanjutkan. Ya, dari pendapat saudara itu terkesan ya agak kurang lengkap. Soalnya menurut sejarahnya sendiri, sejarah awalnya wilayah Yerusalem ini merupakan wilayah Palestina. Saya tetap kekeh pada pendirian saya ya. Israel itu sebenarnya emang tidak berhak di sini karena mereka itu pendatang asing. Mereka cuma sekedar diterima dengan tangan hangat gitu sama penduduk Palestina dan wilayah sekitarnya. Namun nahasnya malah yaitu ditusuk dari belakang dan akhirnya itu mengokupasi wilayah-wilayah yang ada di Palestina ini dan menjadikan wilayah Israel sampai yang sekarang semakin besar ini. Wilayah ini kalau diteruskan itu seluruh wilayah Palestina ini mungkin bisa hilang sepenuhnya. Jadi ini yang jadi titik poinnya. Yerusalem itu memang haruslah menjadi titik Palestina, bukanlah Israel. Ya, mengembangkan argumen dari kawan saya di sini. Jadi, Palestina itu bisa disebut daerah atau tanah yang sudah dijanjikan. Di sini dilafalkan seperti halnya Mekah dan Madinah yang merupakan Al-Haramain atau tanah haram yang juga dua-duanya itu tanah suci. Diriwayatkan bahwa yang dimaksud tanah suci dalam ayat di atas adalah negara Palestina yang disebut Biladul Muqaddas, negeri yang suci atau tanah yang dijanjikan, yaitu Al-Amrut Mi'at. Di sana dijelaskan di datanya benar seperti apa yang dijawab oleh teman saya dari pertanyaan saudara Naila. Dijanjikan disebut tanah suci dan itu pun menjadi hunian atau tempat atau tanah yang sudah disahkan untuk masyarakat Palestina. Kami mohon maaf. Saudara, silakan memberi argumen. Nah, saya izin memberi argumen. Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan ribuan tahun lalu kepada Bani Israel. Namun karena intervensi bangsa Romawi, mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan tersebar ke penjuru dunia, terutama di Eropa. Nah, di Eropa ini, bangsa Israel itu kerap didiskriminasikan dan dipaksa untuk kerja rodi, dan yang paling parah adalah digenosida oleh pihak Eropa. Sampai ketika Hazel lahir, ia melakukan penelitian dan menarik kesimpulan bahwa bangsa Israel tetap akan didiskriminasikan sampai mereka berhasil membuat negara sendiri di tanah Palestina. Nah, jadi pandangannya ini disebut paham Zionisme yang dibuat dengan tujuan membebaskan mereka dari penganiayaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Untuk mewujudkan visinya itu, berbagai upaya dilakukan termasuk melobi Inggris agar memberikan tanah Palestina kepada mereka. Namun di sisi lain Inggris juga berjanji kepada warga Arab Palestina agar tidak memberikan tanah mereka kepada Israel. Nah, pertentangan ini menimbulkan konflik dan membuat Inggris lepas tangan dengan melimpahkan tanggung jawabnya kepada PBB. Di sini kelompok kami. Jadi gini, saya interupsi. Ya, silakan. Tadi masyarakat Israel sudah ada dan pindah karena bangsa Romawi. Ya, pindah karena bangsa Romawi. Nah, di sini disebutkan sejarahnya bahwasanya masyarakat Israel atau yang beragama Yahudi itu mengungsi ke Palestina karena ada pembantaian oleh Hitler ya di Jerman oleh partai Nazi. Data tersebut apa yang bisa menguatkan untuk menjatuhkan pendapat teman saya yang tadi? Izin saya tidak menjatuhkan pendapat sama sekali, saya hanya. Nah, di sini maksudnya bukan menjatuhkan, ini bisa ada lawan di sini. Sudah, saudara, jangan bertengkar. Selesaikan dulu. Tadi gini kan ya. Dijelaskan tadi bahwasanya
menurut pendapatnya Sabil sendiri, menurut pendapat Sabil sendiri, itu sudah ada sejak bangsa Romawi dan pindah. Karena adanya bangsa Romawi dia pindah. Dan menguatkan untuk teman saya tadi, sejarah dari awalnya memang tanah Palestina itu yang milik warga Palestina. Izin dikasih. Monggo. Silakan disampaikan oleh rekan saya. Izin interupsi mengenai sejarah di sini kami juga menilik dari segi sejarah. Jika ditilik dari sejarah, kerajaan Israel telah berdiri tahun 1000 Masehi dan bahkan telah berkuasa hingga tahun 800-an. Namun karena adanya serangan dari berbagai kerajaan seperti kerajaan Asyiro dan kerajaan Babilonia dan kekaisaran Romawi yang menyebabkan kerajaan tidak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Yang menyebabkan kerajaan Israel tidak lagi berkuasa di wilayah Palestina hingga sampai pada kepemimpinan Kesultanan Utsmaniyah. Para Yahudi berideologi Zionis berbondong-bondong datang ke wilayah Palestina untuk membangun negaranya dengan argumen bahwa wilayah itu merupakan tanah terjanji yang dijanjikan untuk mereka dalam akibatnya. Maaf, salah. Saya ulangi. Bahwa wilayah itu merupakan tanah terjanji yang dijanjikan untuk mereka dalam Alkitabnya. Padahal wilayah yang ingin mereka jadikan negara tersebut sudah menjadi kekuasaan oleh Utsmaniyah. Padahal wilayah yang ingin mereka jadikan negara tersebut sudah menjadi kekuasaan oleh Utsmaniyah. Bukankah tidak etis untuk meminta kembali apa yang bukan lagi menjadi milik mereka, walaupun dengan dalil mereka yang menyatakan bahwa tanah itu diperuntukkan untuk mereka? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tim penyidik 1, apakah ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjaga argumen dari Mas Agil. Menurut sumber referensi yang saya baca, ini semua ilegal, tidak dapat dibenarkan. Dan bisa dilihat dari sejarah itu sendiri, Israel istilahnya adalah pendatang. Sementara dari 6.000 tahun lalu itu sudah dikuasai oleh bangsa Arab yang sudah tinggal di sana. Bahwasanya dapat dikesimpulan bangsa Arab sudah menempati wilayah sana terlebih dahulu sebelum Masehi. Baik, terima kasih. Untuk kelompok penyidik 2, apakah ada tambahan? Saya izin menyanggah. Jadi menurut kami, informasi yang kami dalami saat ini, Yerusalem masih terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Yerusalem Barat atau bisa disebut dengan Israel, dan Yerusalem Timur yaitu Palestina. Namun secara keseluruhan, Yerusalem Barat itu memiliki wilayah yang lebih luas. Jika kita lihat dari proklamasi kemerdekaan, Israel itu lebih dulu menyatakan kemerdekaan dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Israel merdeka pada tahun 1945, sedangkan Palestina itu menyatakan kemerdekaan pada tahun 1988. Jadi sebelum itu Palestina sendiri hanyalah sebuah wilayah, bukan sebuah negara. Saya akan membahas sejarah mulai dari masa kolonial di mana Inggris menduduki wilayah Palestina setelah menaklukkan kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-19. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi. Hal ini terjadi karena umat Yahudi mengalami tragedi Holocaust atau pembantaian Yahudi secara besar-besaran oleh Nazi yang dipimpin oleh Hitler, sehingga mereka pun diimigrasikan ke wilayah Timur Tengah. Lalu pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari wilayah tersebut dan Israel memproklamirkan kemerdekaan menjadi sebuah negara Yahudi. Namun, negara-negara Timur Tengah yang berada di sekitar Israel tersebut tidak senang akan kehadiran Israel yang baru berdiri, sehingga negara seperti Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, dan Irak melakukan perlawanan dan terjadilah perang Arab-Israel yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Tidak, terima kasih. Akibat kemenangan ini, Israel memiliki wilayah yang lebih besar dari yang sebelumnya diatur oleh PBB, dan akibat perang inilah yang membuat Israel menduduki wilayah Yerusalem Barat. Pada 1964 lahirlah PLO sebagai organisasi pembebasan Palestina yang menginginkan kemerdekaan Palestina. Lalu pada 1967 terjadi lagi perang antara negara Arab, yaitu ada Yordania, Suriah, dan Mesir, dan Israel yang lagi-lagi dimenangkan oleh Israel. Pada 1974 Liga Arab
menyatakan bahwa PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina, dan setelah deklarasi kemerdekaan pada 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Jadi alasan tersebut kenapa kok Israel lebih pantas menduduki wilayah Yerusalem adalah karena Israel memenangkan perang dan layak untuk menduduki wilayah yang dimenangkan. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ingin menambahkan? Baik, untuk tim penyidik 1 silakan memberikan argumennya. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya tetap tidak setuju dengan pendapat tim pro Israel yang menyatakan bahwa Israel yang merdeka terlebih dahulu dan mengatakan bahwa wilayah Yerusalem adalah milik mereka. Kembali lagi, jika seperti yang Anda katakan, kalau Israel memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu daripada Palestina, menurut tim kami, mengapa demikian? Karena Israel mendapatkan dukungan dari Amerika selaku negara yang sangat berkuasa. Oleh karena itu, selama ini mengapa Palestina tidak bisa merdeka? Karena tidak diakui oleh Amerika. Sedangkan pengakuan itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk berdirinya suatu negara. Jadi pada intinya, titik fokus dari konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel ini ada pada sesuatu yang di balik layar, yaitu Amerika yang merupakan negara yang berkuasa. Terima kasih moderator. Baik, sekian dari sesi diskusi kami akan disimpulkan oleh Notulen. Baik, di sini kesimpulan saya mendapatkan konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan belum menemukan resolusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Konflik ini bermula dari deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 yang direspon oleh negara-negara Arab dengan serangan ke Israel, sehingga memicu konflik yang semakin meruncing. Meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan melalui Oslo hingga Two State Solution, konflik ini masih berlanjut. Konflik ini berakar pada perselisihan teritorial di Tanah Suci, wilayah Timur Tengah, dengan signifikan agama dan sejarah yang besar bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel yang tetap fokus pada pendudukan wilayah di daerah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Konflik ini juga dipengaruhi oleh peran Amerika Serikat yang sering memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Dalam konteks ini, beberapa saran yang diajukan termasuk perlunya Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan baik, serta perlunya Dewan Keamanan memberikan sanksi yang tegas kepada Israel jika resolusi tersebut tidak dilaksanakan. Dengan demikian, konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Peran mediator dari PBB dan upaya diplomasi internasional masih diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan dari kedua belah pihak. Selain itu, perlunya dukungan penuh dari negara-negara besar seperti Amerika juga memiliki faktor penting dalam penyelesaian konflik ini. Debat ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu Palestina dan Israel. Solusi yang berkelanjutan dan adil memerlukan komitmen dari kedua belah pihak, serta dukungan dan mediasi dari komunitas internasional. Perlindungan damai dan pengakuan hak atas asasi manusia penting untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya mengucapkan maaf karena kelompok kami masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains,
just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But the powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight.